Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Husni Mubarak, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25401130683. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP PGRI Gunung Picung, kelas 8 dengan materi Inspirasi Al-Quran Indahnya Beragama Secara Moderat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal binuri syamsika abadan bi rahmatika ya. Silakan surat pendeknya, surat Ad-Duha berarti ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa wajadaka ailan fa amma yatima fala taqhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yang tidak hadir siapa saja? Ada berapa orang? Ada orang. Siapa saja namanya? Putri Dewi Lestari dengan? Oh ya, oke. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas inspirasi Al-Quran indahnya beragama secara moderat, ya. Ada yang tahu contoh moderasi beragama apa aja? Hidup dengan jangan ada ya. Jadi moderasi beragama itu salah satunya adalah hidup rukun, jangan ada perpecahan. Seperti negara kita. Negara kita itu adalah negara moderat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun banyak sukunya, banyak budayanya, banyak agamanya, kita harus tetap satu, yaitu Indonesia, ya. Tuh. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama ini menjelaskan pengertian moderasi beragama menurut Al-Quran, ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, pintar. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang sikap moderat. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku moderat dan tidak moderat. Terus yang keempat, menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari di sekolah, gitu. Ya, pengertian moderasi beragama. Yang pertama itu ada moderasi beragama adalah sikap adil, ya. Sikap adil, seimbang dan toleran. Itu ada di bab 6, ya. Di bab 6 ada. Berbeda dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap yang mengabaikan ajaran agama. Ya, Islam itu disebut agama yang moderat. Kenapa bisa dikatakan moderat? Karena Islam ini sangat toleransi. Ya, sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas, ya. Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada di situ yang bunyinya lakum dinukum lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Jadi agama kamu, agama saya. Orang Kristen sedang beribadah, tidak perlu diganggu. Orang Buddha sedang beribadah, jangan diganggu. Begitupun kita orang Islam,
ketika kita beribadah jangan sampai diganggu oleh orang yang beragama non Islam. Gitu, ngerti? Ya. Nah, di sini ada pengertian. Nah, dalil Al-Qur'an. Silakan. Coba Bapak minta satu orang, silakan dibaca. Coba silakan Bapak minta Bagja dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan dibaca. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا يقولون على البيت وما كان الله يريد ليهلككم إن الله رؤوف رحيم. Shadaqallahul adzim. Silakan dilihat terjemahannya. Di situ ada, di buku juga ada terjemahannya. Silakan dibaca apa terjemahannya? Baca bersama-sama. Ya, jadi terjemahannya itu sangat jelas bahwa Islam itu mengajarkan ya dalam Al-Quran, kitab sucinya malah mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat adil ya. Telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kita menyaksikan banyak orang yang adil, ada juga orang yang berbuat tidak adil. Banyak di luar sana orang yang tidak adil, yang zolim, saling menyakiti, adanya perpecahan, itu sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang belajar, kita harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Jangan menimbulkan perpecahan gitu ya. Bisa dipahami? Nih di sini ada ciri-ciri perilaku beragama secara moderat ya. Yang pertama, bersikap adil dan seimbang ya. Jadi adil itu bukan kita sama aja perilakunya, sama rata ya. Misalkan satu, kamu satu, bukan. Tapi kita menyesuaikan. Dia berhak gak menerima itu? Contoh seperti uang ya. Kamu pasti punya keluarga, punya adik, punya kakak, betul ya. Kamu dengan adik kamu atau dengan kakak kamu pasti uang jajan berbeda, betul ya. Kenapa berbeda? Apakah itu adil atau tidak? Kalau adil itu bukan sama rata saja, tapi kamu sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Jadi adil itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kita disuruh berteman dengan orang yang non muslim atau dengan yang muslim, kita lebih pilih mana? Pasti lebih pilih berteman dengan yang muslim. Tapi kita jangan memusuhi orang yang berbeda agama dengan kita ya. Kita harus adil, kita harus seimbang gitu. Jangan sampai seperti di sekolah kita. Ada tidak di sekolah kita yang agamanya non muslim? Ada ya. Dia mayoritas atau minoritas yang non Islam? Minoritas. Dia cuma sendiri. Apakah kita harus berbeda perilakunya terhadap dia? Tidak. Kita harus sama saja perlakukan dia sebagaimana kita perlakukan kawan-kawan kita yang lain. Ya, gitu. Jangan malah dimusuhi, dijauhi, ya, nggak ditemenin, pembagian kelompok dia nggak diajak. Gitu. Kita berbaur aja bareng-bareng sama-sama. Yang jelas kita di sini itu untuk menuntut ilmu, bukan mencari
musuh. Ya, toleran itu yang kedua, toleran terhadap perbedaan. Ada yang berbeda agama di sini ya, ada yang beda agama, ada juga yang beda suku. Di sini ada suku Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak ya, Batak Medan, ada banyak macam-macam. Itu jangan dijadikan perbedaan, jangan dibikin musuhan ya. Tidak memaksakan kehendak ya. Jadi kita itu jangan memaksakan apapun itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan yang berbeda agama dia tidak mau kita ajak belajar agama Islam, tidak mau kita ajak sholat, ya jangan dipaksa. Ya, jadi kita jangan memaksakan kehendak yang kita inginkan, apalagi merugikan orang lain. Ya, yang keempat, menghormati orang. Kita terhadap yang lebih tua kita harus hormat. Contoh kepada orang tua, kepada guru itu yang lebih tua itu harus hormat. Apakah guru boleh tidak hormat kepada muridnya? Harus sama-sama saling menghormati. Yang muda kepada yang tua harus menghormati, yang tua kepada yang muda harus menghormati. Jadi saling menghormati. Berbeda agama ya sama, harus saling menghormati. Jangan dimusuhin, dijauhin, jangan itu. Terus yang selanjutnya, menjaga persatuan dan kedamaian. Ya, banyak terjadi ya, di mana-mana banyak terjadi. Alhamdulillah di sekolahan kita sangat jauh dari yang seperti itu. Contoh, antar sekolah tawuran, antar agama tawuran, antar suku, antar budaya, perang mereka. Terjadilah pertumpahan darah. Harusnya jangan. Kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sukunya banyak, pulaunya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, beragam. Tapi kita tetap satu. Kita disatukan oleh kata negara Indonesia. Gitu ya. Selanjutnya, contoh penerapan sikap moderat di sekolah dan masyarakat. Penerapan di sekolah, menghormati perbedaan pendapat. Jadi, kamu ketika berbeda pendapat dengan teman kamu jangan marah. Biarkan kamu mau berpikir seperti apa pendapatnya. Teman kamu mau berpendapat seperti apa, terserah. Semua orang pasti punya pendapatnya sendiri. Gitu. Jadi jangan kamu semuanya harus ikuti apa yang saya ucapkan. Pokoknya gimana saya, jangan seperti itu. Berteman tanpa membeda-bedakan, ya. Jadi jangan sampai saya mah nggak mau berteman dengan dia. Dia mah ekonominya menengah ke bawah, ya. Kita mah orang-orang kaum elit, jangan. Dia mah non muslim, nggak usah berteman dengan kita. Jangan seperti itu, ya. Jangan dibeda-bedakan. Terus yang ketiga, tidak memaksakan kehendak, jangan dipaksakan. Yang kelima, adil dalam bekerja kelompok. Jangan seperti ini, contoh, biasanya sering terjadi ya, yang pintar di satu kelompok, enggak sih, yang pintar aja, yang kerja. Kita mah, yang nggak pintar diem aja, biar nilainya bagus. Tidak seperti itu. Nanti yang pintar makin pintar, yang tidak pintar ya, yang belum paham, dia nggak akan paham. Gitu. Terus penerapan di masyarakat, menghormati perbedaan keyakinan dan kebiasaan. Di kita ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan ya, budaya-budaya, adat istiadat yang berbeda-beda ya. Dalam segi peribadatan, segi bermasyarakat, itu banyak berbeda-beda. Jadi kita jangan mempermasalahkan itu. Hidup rukun dengan tetangga. Ya, kan ada peribahasa katanya omongan tetangga itu tajam, ya, sangat menyakiti hati, ya. Nah, kalau ada tetangga yang seperti itu, kasih tahu jangan seperti itu. Atau kita sebagai tetangga di masyarakat jangan berbuat seperti itu, jangan berbuat negatif, harus rukun, ya, jangan bermusuhan. Terus selanjutnya, ikuti kegiatan sosial. Nah, banyak kan orang zaman sekarang diam di rumah terus, ya, nggak pernah keluar rumah ke masjid, cuma sholat Jumat doang. Dia tinggal di masyarakat itu nggak pernah ikut serta dalam kegiatan di kampungnya, ya, di daerahnya nggak pernah ikut serta, diam aja di rumah, sekalinya keluar rumah cuma bekerja. Jangan ketika ada acara, misalkan acara tabligh akbar, acara pengajian, ya, acara kemasyarakatan seperti Agustusan, lomba-lomba dekor kampungnya, itu harus ikut serta, ya. Terus menyampaikan kegiatan pendapat dengan sopan. Jadi kita kalau mau berpendapat, kita misalkan sedang rapat di masyarakat, ya, rapat acara, misalkan ada seseorang yang mengeluarkan pendapatnya, kamu nggak setuju nih,
kamu mau mendebat dia, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi menimbulkan perpecahan. Ucapkan dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan baik, dengan bijak. Ya, agar pendapat yang versi kamu itu bisa diterima oleh orang lain. Jangan memaksakan. Pokoknya yang tidak sependapat dengan saya akan saya hajar. Jangan. Itu tidak boleh. Menghindari konflik dan kekerasan. Nah itu. Yang tidak sependapat dengan saya hajar. Mentang-mentang badan kamu paling besar, tenaga kamu paling besar, paling hebat berantem, jangan sampai kamu seperti itu. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya, manfaat moderasi beragama. Manfaatnya adalah kita akan hidup rukun. Dimanapun kita berada, kita akan rukun. Akan damai. Ya, kan orang banyak berpikiran, saya ini harus kaya, harus punya banyak uang. Padahal bukan itu tujuan. Tujuannya bukan itu. Yang dituju hidup itu adalah rukun dan damai. Percuma banyak uang, tapi kamu punya banyak masalah. Ya, tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tetangga yang baik, lingkungan yang baik, yang sehat, pertemanan yang luar biasa baiknya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kita harus menjadi orang yang baik agar orang-orang pun berbuat baik kepada kita. Ya, itu paham? Ya. Nah, yang selanjutnya menghindari konflik dan perpecahan. Gitu. Jadi kita jangan malah mencari masalah. Kita harus menghindari yang namanya masalah. Kalau ada orang mau marah sama kita, udah kita lebih baik minta maaf. Jangan malah kamu tantangin balik. Itu. Yang selanjutnya memperkuat persatuan. Jadi kita ini kan ketika hidup di masyarakat atau kita di sekolah, itu kita pasti akan bersosialisasi. Manusia itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti kita itu akan bersosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kamu ketika lahir dibantuin oleh orang lain. Ketika kamu meninggal, kamu akan dibantu oleh orang. Jadi jangan pernah kamu berpikir, saya bisa hidup mandiri, saya akan bisa sendiri. Sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa mengubur dirinya sendiri ketika dia sudah meninggal. Gitu. Jadi kita harus memperkuat persatuan agar lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu kompak. Ya, nah, silakan lihat bersama-sama simak. Telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah memberikan koordinasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep koordinasi beragama. Perhatikan ya. Sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang Singapura berarti tidak butuh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti koordinasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya koordinasi agama dan segala pendidikan koordinasi agama mengatakan? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, koordinasi berasal dari bahasa Latin koordinatif yang berarti perbuatan kekerasan atau penghindaran dari firman. Koordinasi beragama dapat didefinisikan sebagai salah antara sikap dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang untuk membantu kemaslahatan hidup. Bila koordinasi beragama, seorang tidak perlu dilihat saat dalam ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak berdasarkan satu tafsir teks agama dan menganggap sesat tafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Para dalam praktikannya disebut koordinasi. Koordinasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep bersedia. Dalam tradisi Kristen, sebagai konsep uruni. Dalam tradisi agama Buddha, sebagai kewajiban praktik. Dalam tradisi agama Hindu, sebagai panyarikan. Dan dalam Konghucu, sebagai konsep zongga. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu identitas yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah antara dua kubu ekstrem yang tidak berpilihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah koordinasi beragama dan koordinasi agama? Jawabannya tertulah tidak sama. Agama tidak perlu koordinasi karena agama itu sendiri telah sempurna. Berdasarkan keadilan serta keseimbangan, seimbang agama yang harus koordinasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan hubungan itu yang harus koordinasi. Tidak ada agama yang mengajarkan fasilitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi maksud. Benarkah menjadi modern berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang modern juga harus memiliki pendidikan hukum dan semangat beragama yang tinggi. Namun, dia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama yang dia harus berpendidikan hukum dan mana hasil ajaran agama yang dia perlu menghormati pendidikan orang lain dan tidak menyerahkan. Kemudian, sekarang ketiga koordinasi beragama. Koordinasi beragama dimulakan karena sikap ekstrim dalam agama basisnya adalah
esensi ajaran agama itu sendiri. Relatif sering atas nama agama itu sering mengakibatkan adanya konflik, masalah intoleransi, dan bahkan peperangan kerusuhan daerah. Sifat-sifat seperti itu yang perlu ditoleransi. Toleransi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk berbagai agama, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sedang sejak diberikan agama pada hakikatnya itu tidak untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat toleransi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Penyegaran pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari fungsi mental dan pembangunan kebudayaan dalam pencapaian Jamiah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Jadi negara kita juga sangat menjunjung tinggi yang namanya moderasi beragama, sampai ada bukunya ya. Jadi bukunya dibuat hanya untuk agar orang-orang Indonesia ini moderat dalam beragama, tidak menimbulkan perpecahan, rukun, ya, adil orang-orangnya. Gitu. Jadi itu harus emang bukan Islam saja. Ya, tapi sebelum video ini dibuat, bukunya dibuat, Islam sudah sejak lama mengajarkan tentang beragama secara moderat, mengajarkan tentang keadilan, rukun, ya, itu sudah diajarkan dalam Islam. Tidak menimbulkan perpecahan, menjaga persaudaraan, ya. Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ini dikasih tiap kelompok yang harus kalian tulis, kalian isi, ya. Ini silakan. Bapak akan nyuruh tiap kelompok itu maju ke depan, ya, untuk presentasi yang tugas kelompok itu, yang 3 poin itu yang soalnya ya. Perhatikan. Identifikasi perilaku yang mencerminkan sikap moderat dan tidak moderat dari kasus di atas. Sikap moderat tidak menyalahkan dan menghakimi orang lain dalam perbedaan beragama. Sikap tidak moderat merasa paling benar dan menolak pendapat orang lain. Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Meningkatkan sikap saling menghormati. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Al-Baqarah ayat 143 telah menegaskan bahwa umat Islam untuk bersikap tengah, adil, dan tidak ekstrim, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang damai. Refleksi. Tuliskan 1 sikap moderat yang akan kamu biasakan mulai hari ini. Selalu menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Mengurangi konflik. 1. Percaya diri. Meyakini kemampuan diri sendiri. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu juga bisa melakukannya. 2. Jangan menyerah. Tidak menyerah saat gagal. Kegagalan hanyalah mereka yang menyerah. Bagi seorang pemenang, kegagalan adalah bahan bakar untuk bangkit. 3. Terus berjuang. Mengambil tindakan. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Kesimpulannya, kita harus bermoderasi dalam beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bermoderasi di sekolah, kita akan belajar di sekolah menjadi lebih efektif, lebih nyaman lagi, ya, bisa lebih sungguh-sungguh lagi, ya, jadi tidak terganggu, menumbuhkan karakter yang baik. Kalau kita sudah bermoderasi beragama di sekolah, ya, kita akan menumbuhkan karakter kita, karakter lingkungan kita itu dengan baik. Silahkan kalian rapihkan bukunya, masukkan ke tas semua. Yang rapih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.